Ibu, teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube STT Saint Paul Bandung. Perkenalkan, nama saya Raisa. Hari ini saya akan menjadi moderator untuk podcast kita pada hari ini. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Dr. Yopi Buyung. Selamat datang, Pak Yopi. Selamat datang, terima kasih. Ya, Dr. Yopi adalah salah satu dosen di STT Saint Paul Bandung yang sekarang ini masih berperan aktif ya Pak untuk mengajar di kampus kita ini. Ya, jadi pada hari ini kita akan membahas suatu tema yang mungkin sangat relevan dan juga relate untuk kita semua. Karena pastinya apalagi yang seumuran seperti saya ya Pak masih takut akan masa depan. Karena masa depan itu kan merupakan sesuatu yang tidak pasti ya Pak. Nah, jadi tema kita hari ini adalah ketakutan akan masa depan. Nah, mungkin untuk membuka podcast kita pada hari ini, ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Pak Yopi. Bisa, Ya, Pak? ya, silakan. Siap? Silakan. Iya. Ya, pertanyaan pertama adalah bagaimana kita bisa mengatasi kekecewaan atau ketakutan ketika masa depan tidak berjalan sesuai dengan rencana atau tujuan kita. Ya, sebenarnya kalau bicara masa depan dan orang mengkhawatirkan tentang masa depan itu dapat dimaklumi karena hanya manusialah yang sebetulnya mengkhawatirkan akan masa depan itu. Karena dia belum melihat, dia masih meraba-raba, tetapi yang membuat dia takut itu adalah eksistensinya sebagai manusia. Karena kekhawatiran akan masa depan itu adalah bagian dari dinamika kehidupannya. Jadi kalau seorang merasa khawatir atau gelisah atau cemas, ya itulah dia manusia. Jadi kalau ditanya, mengapa dia demikian? Ya itulah dia. Karena masa depan itu adalah sesuatu yang abstrak sebetulnya. Kalaupun orang itu tidak memiliki input atau pengetahuan atau pengalaman sebagaimana yang dia lihat, pengalaman itu adalah yang dia rasakan, yaitu semacam kegagalan. Yang berikut adalah ketika melihat orang lain yang sukses dan kemudian dia membandingkan apakah saya bisa menjadi seperti mereka. Nah, ketakutan, kekhawatiran itu muncul dari situ. Nah, istilah futuristic anxiety itu adalah sesuatu yang sebetulnya manusiawi. Jadi kita juga tidak terlalu mempersoalkan itu sedemikian serius, karena kita bisa bayangkan kalau orang tidak mempunyai kecemasan untuk masa depan, itu namanya juga masa bodoh, terserah. Nah, itu lebih berbahaya daripada kecemasan itu sendiri. Tapi memang kecemasan yang berlebihan ini justru yang menjadi masalah kita, karena itu bisa membawa kepada efek-efek secara fisik, bisa sakit, atau bisa merembet kepada gangguan-gangguan kejiwaan. Nah, seperti itu kalau bicara tentang masa depan. Sekali lagi, masa depan itu adalah sesuatu yang natural bagi kita manusia. Alamiah secara dalam kehidupan manusia. Gitu. Jadi kalau misalnya Pak, udah ada yang terlanjur memiliki kekhawatiran akan masa depan, ketakutan, bagaimana cara mereka bisa mengatasi kekhawatiran atau ketakutan itu supaya tidak berlebihan yang tadi Pak Yopi bilang? Iya, tentu yang pertama dia harus menyadari itu adalah bagian dari dinamika kehidupannya. Artinya apa? Bahwa dia hidup secara manusia normal. Ya, itu yang pertama, dia harus terima dulu. Tetapi untuk tidak sampai kepada kekhawatiran yang berlebihan, maka dia harus melihat pertama mengenai kemampuan dirinya sendiri. Dan jangan membandingkan
dengan kesuksesan orang lain. Itu kan yang sebetulnya menjadi persoalan bagi dirinya sendiri, yaitu ketika dia melihat seseorang yang lebih tua dari dia atau lebih maju dari dia dan kemudian dipuji-puji. Kemudian orang tua, kalau dia masih anak-anak, atau temannya, atau siapapun juga, gurunya, orang-orang di sekitar dia, mulai menyanjung-nyanjung orang yang dia nilai sukses. Inilah sebetulnya yang membuat pemicu kekhawatiran yang berlebihan. Karena dia melihat hal itu. Yang berikut ialah keterikatan kepada kepemilikan. Jadi salah satu dinamika kehidupan manusia, kalau saya bicara tentang dinamika di sini, artinya manusia itu harus bertambah umur, harus bertambah kebutuhannya, harus menuju kepada suatu tujuan yang sudah dibentuk oleh keluarga maupun dirinya sendiri atau lingkungan. Nah, ini yang barangkali perlu dilihat, dievaluasi oleh dirinya sendiri bahwa saya sedang berada di dalam satu dinamika kehidupan ini. Dan saya harus mengukur bahwa saya adalah diri saya sendiri dan punya kemampuan ini. Dan yang berikut ialah sesuatu yang kita belum sampai di sana, memang kita punya perencanaan. Harus punya perencanaan. Namun demikian kita juga harus mengimbangi dengan realitas yang ada. Saya belum sampai di sana. Bukan berarti bahwa kita katakan bahwa oke, nanti bagaimana nanti. Kita juga tidak begitu. Akan tetapi kita harus realistis. Kemampuan saya seperti ini. Lalu kemudian tengok kepada masa lalu. Yang lalu katakanlah 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu saya khawatirkan apa? Dan pertanyaannya, apakah itu terjadi saat ini? Atau yang saya tidak pernah pikirkan sebelumnya, justru itu yang terjadi saat ini. Saya tidak memperhitungkan sebelumnya. Artinya apa? Bahwa dalam kehidupan ini kita tidak dapat terlalu jauh dari realitas. Mengevaluasi yang lalu, kemudian lihat realitas saat ini, dan kemudian ke depan kita harus berpikir begini, apa yang saya belum bisa lihat, apa yang di luar kemampuan saya, jangan sampai itu yang kemudian menekan saya. Kalau ada sesuatu yang menekan oleh karena saya sudah overthinking di sana, maka ini akan menjadi apa? Akan menjadi kemampuan kita justru berkurang. Potensi barangkali digerogoti oleh kekhawatiran itu. Padahal belum tentu itu terjadi. Nah, inilah yang sebetulnya menekan orang itu. Akibatnya ada istilah kalah sebelum berperang. Belum terjadi, tapi dia sudah menghabiskan waktunya untuk energinya untuk berpikir saat ini, akibatnya salah semuanya. Mungkin ke pasangannya atau ke keluarga orang yang dekat dengan dia salah dan marah-marah, dan berapa tahun kemudian apa yang dia khawatirkan itu tidak terjadi. Malah sebaliknya, menjadi sukses ataupun juga menjadi gagal apa yang sedang dia khawatirkan itu, yang tidak pernah dia pikirkan. Begitu. Jadi khawatir itu membuat orang itu malah jadi stuck, tidak bisa kemana-mana, hanya memikirkan yang ada di pikirannya dan tidak bertindak apa-apa ya Pak. Betul. Ya, tapi sebenarnya kalau dilihat juga zaman sekarang ini kan Pak sudah ada sosial media ya. Sosial media itu kan justru membuat kita semakin mudah untuk bisa membandingkan diri dengan orang lain ya Pak. Terlebih lagi yang terkadang ditunjukkan di dalam sosial media kan terkadang hanya yang baik-baiknya saja. Jadi kita cenderung untuk membandingkan kehidupan kita yang real dengan kehidupan orang lain yang ada di sosial media. Dan itu kan membuat kita jadi terkadang tuh tidak bersyukur gitu Pak dengan apa yang kita punya, dan justru malah mengkhawatirkan bahwa saya gagal gitu, atau saya tidak sesukses dia. Nah, bagaimana kita bisa mengubah perspektif itu menjadi rasa bersyukur? Kembali kepada realitas kehidupan. Nah, realitas itu yang harus dilihat di sini adalah kemampuan diri saya sendiri. Jadi jangan sampai kemudian dia menyamakan dirinya itu dengan orang lain yang dia anggap berhasil. Ya tentu tiap-tiap orang kan punya
kemampuan, punya potensi, masing-masing punya talenta masing-masing. Yang disebut dengan realitas ialah bahwa orang itu dia punya jalur kehidupan itu berbeda dengan jalur kehidupan saya. Yang disebut dengan nasibnya berbeda, mungkin kita bisa pinjam istilah itu, walaupun kita tidak terlalu terfokus kepada yang disebut dengan nasib. Yang orang suka bilang nasib-nasiban, kita tidak bergantung di situ. Itu akan mengurangi daya maju kita atau daya kreatif kita di dalam kehidupan ini. Jadi itu harus dilihat bahwa saya ada jalur tersendiri dan saya punya kemampuan sendiri. Nah, hal yang berikut ialah coba kita mencari apa yang menjadi kemampuan diri saya sendiri. Lihat, sebab dengan melihat kemampuan kita sendiri, dan mungkin kemampuan itu hanya kemampuan yang dianggap oleh orang lain rendah. Ya, katakanlah orang menganggap bahwa tukang semir sepatu itu rendah, yang seperti yang dilakukan oleh anak-anak pinggir jalan. Tetapi itu bisa menjadi satu masa depan yang cerah bagi dirinya sendiri dan bagi anak-anak itu kalau dikelola dengan baik. Contoh, dulu orang menganggap ojek itu suatu pekerjaan yang rendah. Tapi ketika ada orang yang kreatif, kemudian mengembangkan itu menjadi suatu bisnis yang besar, bahkan itu menjadi pemasukan yang cukup besar untuk negara, dan menyediakan banyak kesempatan kerja bagi anak-anak muda, bahkan itu menjadi satu pekerjaan yang katakanlah ya bisa disebut dengan bergengsi saat ini. Sebab apa? Dia pulang kantor dan kemudian dia nyambi dengan dengan Gojek atau dengan Grab atau apapun juga yang beredar saat ini. Itu justru menjadi sesuatu yang berguna bagi orang lain dan bagi dirinya sendiri, padahal itu dianggap rendah. Begitu juga dengan tukang masak. Ketika itu dikelola dengan baik, itu justru menjadi seperti yang sekarang ini, jadi GoFood, jadi satu kesempatan untuk dikembangkan secara kreatif, dan ini adalah datang dari bagaimana orang itu mengoptimalkan kemampuan yang ada di dalam dirinya sendiri. Jadi perlu waktu untuk berpikir lebih dalam dan melihat peluang-peluang ini. Poinnya ialah jangan kita merasa bahwa kemampuan kita itu adalah tidak berguna. Justru harus dikembangkan. Kadang-kadang seperti yang pernah tampil di media sosial, dia hanya menjual satu minuman, dan pembeli-pembeli itu rupanya senang dengan minuman itu. Dia coba kembangkan. Dia coba pikirkan bagaimana itu di pemasarannya itu lebih luas, dan akhirnya menjadi satu minuman yang branded dan dijual di mana-mana gitu. Nah, tentu saya tidak usah sebutkan namanya, tetapi itu adalah satu kreativitas. Jadi bagaimana mengantisipasi masa depan itu adalah satu yang sangat luar biasa kalau potensi itu dikembangkan, menghargai setiap talenta yang diberikan kepada kita, dan yang terutama di sini adalah kreativitas di dalam mengembangkannya gitu. Nah, orang kalau sudah terbiasa dengan instan, tidak ada waktu lagi untuk berpikir, tidak ada lagi waktu untuk mengembangkan dirinya sendiri, itu orang akan stuck di dalam rutinitas dia, dan hanya untuk menerima saja, dan menjadikan dia manja di dalam kehidupan ini, atau menjadikan dia malas dalam kehidupan ini. Yang terutama di sini ialah apapun yang ditaruh di depan kita itu pasti ada manfaatnya. Dan yang disebut tadi itu adalah mensyukuri. Itu sebetulnya adalah kata lain daripada menghargai. Apa yang kita punya. Pertama, apa yang menjadi kemampuan kita, apa yang kita punya. Yang kedua ialah waktu kita. Waktu kita, jangan orang berpikir, wah sudah 50 tahun untuk apa lagi saya mau belajar. Nah, itu tentunya
kita tidak berpikir seperti itu, tetapi kita mensyukuri. Pertama, mensyukuri kesehatan, mensyukuri kemampuan, mensyukuri waktu yang diberikan, dan mensyukuri kesempatan. Karena kalau cuma terfokus pada waktu, itu orang hanya berpikir secara kronologis, dari waktu ke waktu. Tetapi orang juga harus melihat dari sudut apa yang disebut dengan kairos, kesempatan. Kairos itu adalah satu kesempatan untuk berbuat sesuatu yang tidak dapat dibatasi oleh waktu. Kita tidak perlu dikejar oleh waktu, Pak. Ini semakin tua dan sebagainya. Rasa syukur kita itu tentunya ditujukan kepada si pemberi waktu ini, si pemberi kehidupan, si pemberi talenta, si pemberi nafas, dan syukur itu harus disampaikan ke sana. Karena kita dilahirkan di dunia ini untuk berbuat sesuatu untuk orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, bukan untuk diri kita. Kekhawatiran kita itu ialah karena kita terfokus kepada diri sendiri, apa yang saya bisa miliki. Nah, kalau ini sudah menjadi pola kita, kecenderungan kita, ini tidak tertutup kemungkinan untuk kita menderita gangguan, ketidakstabilan dalam jiwa kita. Dan memang banyak yang seperti itu, yang terjerumus ke situ oleh karena medsos, oleh karena pengaruh dari teman-teman, oleh karena sistem cara berpikir dunia ini bahwa saya harus punya ini. Saya menjadi berhasil supaya bisa menolong orang lain, oke, itu adalah satu visi yang bagus. Tapi kalau lepas dari situ, nah tentu kita harus menolong orang-orang seperti ini. Itulah sebabnya sekolah kita itu, sekolah tinggi teologi Saint Paul itu mempunyai laboratorium konseling. Untuk apa? Untuk membawa kembali orang itu kepada kenyataan atau realitas hidupnya. Ini kemampuanmu, dan termasuk juga dia dilatih untuk jangan terus terikat dengan gadget, dan orang itu membuat orang itu pasif, hanya menerima saja dan percaya kepada apa yang dikatakan oleh media sosial, tapi dia itu harus menjadi dirinya sendiri. Dan untuk itu dia dilatih untuk tidak pegang gadget dulu, ya. Dan yang kedua, dia diasingkan dulu untuk berfokus kepada bagaimana dia mengembangkan potensinya. Lalu kalau dia sudah sampai pada malas-malas seperti itu, ya dia dilatih untuk mulai bertanggung jawab. Orang bertanggung jawab terhadap, misalnya dia bajunya kotor, ya harus membersihkan. Dia makan, ya dia harus mencuci piringnya. Itu sulit untuk didapat kalau tidak dilatih. Nah, ini untuk mereka yang sudah terlanjur terikat kepada ketertutupan, tidak melihat lagi ke masa depan yang lebih cerah. Tetapi dia sudah menutup dirinya bahwa masa depan saya itu suram. Oleh karena itu, dia dilatih di tempat ini untuk bagaimana membuka pikirannya. Dan ya, banyak yang di laboratorium konseling ini, di rumah pemulihan soteria itu adalah orang-orang yang telah melihat dunia ini, begitu dia keluar, dia malah berhasil. Tapi ada juga yang sampai ya sudah kronis. Nah, orang itu kan perlu juga diperlakukan secara manusiawi. Kita menolong dia, kita mengajak dia untuk bersuka cita bahwa hidup ini adalah indah, dan seterusnya, seperti itu. Ya, penjelasan yang sangat lengkap tadi dari Pak Yopi ya. Tapi tadi ada satu hal yang menarik, Pak. Berarti untuk salah satu cara untuk kita bisa mengatasi ketakutan akan masa depan ini adalah, salah satunya adalah mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan juga ya, Pak. Hubungan dengan Tuhan ini sangat penting ya. Begini. Karena kita dengan Sang Pencipta. Iya. Yang pertama, kita inilah menjadi manusia kan. Juga kita tidak tahu kenapa saya hadir di dunia ini, kan kita tidak tahu kan. Tahu ada seperti ini. Dan yang kita tahu ialah yang kita sudah lewati. Itu pun yang kita sadari. Tapi waktu kita ada di dalam kandungan sampai dengan masa kecil, katakanlah sampai umur 1-2 tahun kan masih dalam alam bawah sadarnya itu kan. Ya. Tapi bukan berarti kita tidak mengalami, tapi kita tidak sadar itu.
Nah, yang kita sadari itu ketika kita mulai dibully, ketika dimarahi, dan ketika kita jatuh, ketika kita terluka. Nah, itu yang kita tahu sampai dengan kita hidup saat ini. Ya, tapi sekarang kita kembali lagi dari yang kita tidak tahu dari mana kita pergi ke tempat yang kita tidak tahu juga. Nah, ini kan yang eh, disebut oleh Martin Heidegger sebagai keterlemparan ke dalam dunia ini. Kita tidak tahu, tapi kita ada di situ. Nah, keberadaan kita ini itu ditandai dengan apa? Dengan kehadiran kita di dunia ini yang kita tahu bahwa kita hidup dinamis, ada dinamika kehidupan, dan kita sedang menuju kepada apa yang kita tidak tahu. Tapi satu yang kita tahu di sana, ada satu saja, yaitu bahwa kita tahu bahwa di sana hidup saya berakhir. Ya, berakhir ini secara materi, secara pikiran duniawi ya sudah selesai. Tetapi apakah kehadiran kita ini dimulai dari kosong sama sekali? Tidak juga kan? Kita bermuara dari cinta. Tetapi kita juga ke sana berakhir dengan cinta juga kan? Yaitu cinta kasih Tuhan. Kalau kita percaya tentang bahwa orang tua kita itu yang menjadi yang memfasilitasi sehingga kita ada di dunia ini, ya, maka kita tahu bahwa mereka itu juga berasal dari satu katakanlah dari nenek moyang ke nenek moyang dulu, tetapi mereka itu ada oleh karena ada sang pengada itu sendiri, yaitu Tuhan. Nah, kemudian kita hidup di dunia ini bukan berarti kita lepas dari Dia yang menciptakan kita. Nah, tentu kita tidak tahu siapa Dia. Tetapi Sang Pencipta itu bukanlah semacam gentayangan yang diraba-raba kita tidak tahu. Dia menyatakan diri melalui orang-orang tertentu, yaitu para nabi di Perjanjian Lama, di Alkitab, yang menyatakan bahwa mereka punya hubungan dengan Tuhan dan menyatakan inilah keinginan Tuhan bagi manusia yang diperkenankan hidup di dunia ini. Tapi cerita tidak hanya berhenti sampai situ. Dia yang tidak kelihatan ini, Sang Pencipta ini, menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Dia menjadi manusia, supaya dia dapat menyatakan keinginannya itu kepada manusia. Sekaligus juga, dia dapat menggugah isi hati manusia untuk melihat, inilah yang saya mau dari kamu. Nah, bagaimana menggugah hati manusia itu menjadi baik kepada sesama manusia? Dia harus juga melihat kepada Tuhan, Sang Pencipta itu yang mewujudkan diri di dalam Yesus. Nah, di dalam Yesus itu kita melihat bahwa ini adalah model manusia yang dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itu, Sang Ilahi itu kemudian berdiam 100% di dalam dia, dan dia menunjukkan kasih yang terbesar itu, mendemonstrasikan kasih terbesar itu di kayu salib. Dan seolah-olah dia mau mengatakan kepada kita, kalaupun saya mati demi kasihku kepada kamu, ini yang saya tunjukkan. Nah, ketika orang menghayati kasih ini, dia akan melihat sungguh besar kasih Tuhan itu kepada saya. Manusia mempunyai suatu persoalan besar. Pertama, dia itu tertekan oleh rasa bersalah, oleh dosa-dosanya. Apakah ada orang yang bisa mengampuni saya? Yang kedua, kalau saya mati nanti, berakhir, kemana saya pergi? Nah, ini harus dijawab. Dan itu hanya dijawab oleh kematian Yesus di atas kayu salib dengan dia mati oleh karena dosa-dosa kita. Dan yang kedua ialah dia pergi ke keabadian yang disebut surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Lalu apa yang kita perlu khawatirkan? Nah, kalau kita datang kepada Kristus dan kita meyakini dengan iman bahwa dia bersama dengan kita, sebenarnya kebahagiaan yang disediakan oleh Tuhan bagi manusia itu sebetulnya tidak usah dicari. Dia menikmati bagaimana dia berjuang
dalam kehidupan ini karena dia tahu ada Yesus bersama dia. Dia kemudian susah untuk membesarkan anak, mencari uang, dan kadang-kadang barangkali sampai menderita lapar. Tapi dia tahu bahwa dia bersama Yesus, maka inilah kehidupan itu. Jadi kehidupan itu sebetulnya jangan sampai kesusahan-kesusahan yang karena tidak punya HP, tidak punya mobil, tidak punya rumah. Padahal dia sehat, otak berpikirnya bagus. Lalu apa yang dikhawatirkan? Bahkan kita sudah bahas tadi, cemas masa depan itu juga sebenarnya adalah suatu kecemasan yang perlu dihargai. Betul. Untunglah saya cemas. Kalau saya tidak cemas, saya jadi masa bodoh. Iya. Ya kan? Nah, masa bodoh itu suatu penyakit. Bahkan di Alkitab disebut sebagai dosa. Ya kan? Nah, oleh karena itu, aduh, gimana ya? Besok mau makan apa? Wah, sehat. Nah, dia jadi kreatif. Ya kan? Nah, tentu kalau hanya berdasar pada kecemasan itu, tentu ada jalurnya. Jalur kecemasan itu harus diatur. Bagaimana cara mengaturnya itu supaya menjadi satu sumber kebahagiaan? Ada jalannya, yaitu jalan kebenaran dan hidup, yaitu ada firman tertulis di Alkitab, jangan mencuri, karena orang kan begitu, supaya nggak khawatir, oke, saya curi punya orang, atau saya korupsi. Nah, itu menutupi kecemasan dengan masalah. Nah, itulah masalahnya gitu. Padahal kecemasan itu biasa. Kalaupun misalnya kita tidak dapat mengatasi kecemasan itu, maka itulah sebabnya Allah peduli. Dia kemudian lihat kepada Yesus. Dan Yesus itu bukan berarti bahwa dia tinggalkan kamu. Rohnya ada bersama dengan kita. Jadi ada Allah Bapa Pencipta, ada Allah Anak yaitu Yesus Kristus, ada Allah Roh yang selalu bersama dengan kita. Jadi cemas, oke, satu potensi untuk berkreasi. Tapi keterlaluan atau terlalu overthinking, terlalu overcemas, itu juga berbahaya. Oleh karena itu, ada jalan yang disediakan, yaitu bacalah tip kehidupan di Alkitab, dan datanglah minta saran kepada Dia pencipta kehidupan ini di dalam doa. Nah, itulah kehidupan kita ini. Jangan takut sakit lah. Jangan takut nanti mau bagaimana. Tapi jalani kehidupan ini dengan kreativitas, dengan iman percaya kepada Tuhan, dan nikmati kecemasan itu. Kurang lebih seperti itu. Wah, ya, sangat lengkap sekali ya. Dan sebenarnya banyak berkat yang bisa kita dapatkan tadi dari pembahasan ini. Dan memang kalau saya pribadi jadi diingatkan kembali bahwa yang penting kita berjalan bersama dengan Yesus ya Pak. Jadi mau segala hal yang kita lalui, ketakutan, kecemasan, asal kita bersama dengan Yesus, semua akan baik-baik saja. Ya baik Pak Yopi, terima kasih banyak untuk waktunya pada hari ini, untuk sharingnya, untuk berkat yang sudah dibagikan kepada saya dan juga teman-teman semua yang menonton melalui channel YouTube. Yang pastinya untuk teman-teman yang menonton, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen video ini. Dan kalau misalnya masih ada pertanyaan ya Pak, bisa dikomen di YouTube. Nanti mungkin kita bisa lihat, lalu nanti kita jawab. Sudah ditaruh situ? Kalau ada pertanyaan dari viewers, ya nanti bisa ditanyakan, lalu bisa kita jawab juga. Dan jangan lupa juga dibagikan ke teman-teman yang sekiranya memerlukan untuk mendengarkan tentang topik ini. Ya, itu saja. Terima kasih banyak Pak Yopi. Sama-sama. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Dan dadah.